Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Pagi ini aku senang banget ketemu lagi sama guru saya, ada Habib Nabil, Masya Allah Habib. Apa kabar, sehat Mas Soni? Sehat Alhamdulillah Habib. Ada Abi Maki. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abi. Ada Ustadz Syam, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Syam. Masya Allah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama ya jamaah ya. Tapi tadi juga kita sama-sama sudah menyaksikan ya, ada seorang ayah ya yang menikahkan putrinya yang masih 15 tahun dengan laki-laki berusia 44 tahun. Allah, ini kejadiannya ada di Malaysia nih jamaah. Nah, bicara soal ayah yang menikahkan putrinya, pasti aku atau mungkin jamaah yang ada di rumah juga pengen menikahkan putrinya, tapi dengan pilihannya yang terbaik gitu kan, yang bisa membawa ke surganya Allah. Tapi akhirnya kita bertanya-tanya nih jamaah, sama siapa kita harus menikahkan putri kita nanti? Waduh, jangan takut, jangan kaget, kita pelajari aja pagi hari ini ya, sesuai dengan tema kita. Kepada siapa aku menikahkan putriku? Waduh, tenang, jangan berlebihan. Biar aku aja yang lebay kayaknya ya di sini. Baik, tapi ini menjadi pertanyaan banyak orang, tapi nanti akan kita bahas. Nanti juga di segmen ketiga akan ada segmen baru yaitu segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Jadi nanti yang punya permasalahan mungkin ada seputar mungkin gangguan jin atau lainnya, langsung aja kirim permasalahannya ke media sosial Islam itu Indah. Nanti kita hubungi dan nanti jamaah di rumah juga bisa mengikuti bacaannya dari guru-guru kita. Masya Allah. Langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, kita pelajari sama-sama. Untuk yang pertama aku mau nanya sama Habib Nabil Al-Musawa. Habib, mohon izin Habib. Siap. Aku mungkin Habib atau orang tua yang lain ada di rumah kan pengen menikahkan putrinya ya Habib ya. Betul. Dengan laki-laki pilihan yang terbaik. Tapi kadang masih banyak juga Bib yang di sana ngeliat bibit, bebet, bobotnya gitu Bib ya. Iya, betul. Nah aku pengen tahu nih bicara masalah bibit, bebet, bobot dalam pandangan Islam. Yang benar menurut syariat Islam itu seperti apa sih Bib? Kadang kan ada yang bilang pertama agamanya. Tapi ada juga yang bilang agama baik tapi pendidikannya kurang. Latar belakang keluarganya kurang. Itu harus gimana Habib? Mohon penjelasannya Habib Nabil. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Izin para guru, ya Ustadz Abi Maki, Ustadz Syam, Mas Soni yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Hal yang akan kita bahas ini diantaranya adalah selain daripada takwa mungkin begitu ya, itu apa saja yang harus menjadi tolok ukur di dalam pernikahan. Pertama Mas Soni dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam itu ada satu hal yang tidak bisa tidak ketika kita ingin menikahkan putri kita ya dan sebagainya. Apa itu? Yaitu nomor satu adalah takwanya kepada Allah. Takwanya. Ya, jadi Mas Soni di dalam Quran itu ada 2 ayat, di mana dalam 2 ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bertasbih atas dirinya. Ya, kalau kita melihat ayat-ayat Quran tentang yang dimulai tasbih banyak, tapi yang bertasbih adalah alam semesta, makhluk. Ya, fis samawati wa ma fil ard, sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillah ma fil, dan seterusnya. Tapi ada 2 ayat di mana Allah bertasbih atas dirinya sendiri. Ya, peristiwa besar. Yang pertama adalah ayat di surah Al-Isra. Kata Allah subhanalladzi asra bi'abdih. Itu bicara tentang Isra wal Mi'raj. Peristiwa besar. Ya, Rasul sampai naik ke langit ke-7 dan seterusnya. Yang kedua adalah bicara tentang soal pernikahan ini. Kata Allah di surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha. Ya. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini berpasang-pasangan. Artinya apa? Seolah-olah Allah ingin menekankan sama kita urusan pernikahan ini harus di atas landasan kesucian. Ya, kesucian. Jadi subhanalladzi, kalau dalam bahasa Arab kalau orang bilang subhanallah artinya adalah serius, sungguh-sungguh. Ya. Nah tetapi tadi Mas Soni juga menyampaikan lalu ada kriteria apa yang lain. Ya. Dalam hadis dikatakan riwayat Bukhari Muslim ya, kata baginda Rasul SAW, tungkahu al-mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi dengan 4 hal. Ya. 5 liha karena hartanya, li hasabiha karena nasabnya, kemudian li jamaliha karena kecantikannya, kemudian walidiniha fadfar bitatid din taribat yadak. Cari agamanya maka
kamu akan berdebu, maksudnya akan dekat sama Allah. Artinya apa? Dalam hadis itu tidak diingkari Mas Sony. Kalau misalnya orang memilih berdasarkan tadi apa nyari, oh ini kita ingin yang kaya, kita ingin yang cantik, kita ingin yang keturunan, tapi dengan syarat takwa adalah nomor satu. Ya. Dan para ulama, jumhur ulama, ya ahli fikih, itu 4 mazhab sepakat bahwa di dalam nikah itu ada namanya kufu atau kafa'ah. Kafa'ah itu kesetaraan. Jangan sampai terlalu jomplang. Ya, salah satu kisah misalnya antara Zainab binti Jahash dengan Zaid bin Harisah, putri Rasulullah Zainab binti Jahash itu wanita Quraisy, ya, jadi orang terpandang. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak kufu akhirnya kemudian terus bercerai. Ya. Nah, jadi mohon ini kita jaga, kita pertimbangkan, kita perhatikan sehingga bisa bertahan pernikahan itu. Jadi memang harus kesetaraan itu penting ya BP, jangan lebih-lebih karena orang mikir kadang agamanya dulu nih baik, tapi ternyata yang lainnya tidak setara, jadi takutnya ke depannya atau malah jadi terjadi yang tidak diinginkan, mungkin seperti itu gak sih BP ya? Betul, jadi artinya agama memang nomor satu, ya, tapi juga perhatikan kufu tadi. Kufunya, kesetaraannya itu ya, Masya Allah. Demikian menurut jumhur ulama. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Wa iyyakum. Jamaah, ini baru sedikit, kita bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Kesetaraan, takwa kita kepada Allah, Masya Allah, itu penting sekali. Tapi apalagi nanti kita bahas lagi. Nah sebelumnya aku mau ngasih lihat nih, ada tayangan, ini viral banget ini ya. Ini seorang ayah terkenal galak ya, yang terkenal galak menangis haru ketika menikahkan putrinya. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Firdaus bin Jamil, saya menikahkan engkau. Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, Yasmin Sofia binti Abdul Aziz. Dengan mas kawin 300 ringgit tunai. Masya Allah, mungkin papanya tuh kayak wah auranya apa segala macam kelihatan galak, tapi begitu menikah putrinya mungkin terjadi pada banyak orang juga ya. Putri yang kita sayang akhirnya akan kepada orang lain, mandiri kepada orang lain. Pertanyaannya, aku mau nanya sama Abi Maki, kira-kira Abi kayak gitu gak nanti kalau menikahkan putri? Anak saya laki-laki semua. Gitu ya? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, bukan itu pertanyaannya jamaah ya. Pertanyaannya adalah Abi, seberapa pentingkah sebagai orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya ya Bi? Kadang kan karena ada juga nih orang tua yang membebaskan anaknya dalam memilih pasangan, namun mungkin anaknya nggak bisa memegang amanah itu, akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan zina Bi. Jadi yang benar tuh kita sebagai orang tua tuh mana yang lebih baik, menjodohkan anak atau membiarkan anak memilih jodohnya sendiri? Silakan Ustaz Abi Maki. Insyaallah. Izin Habib, Allah barik fiik. Ustaz Syam, izin. Iya. Jazakumullah khair Mas Sony. Subhanallah, ketika ada pertanyaan, nih anak ini mendingan kita carikan jodohnya sebagai orang tua atau biar mereka cari sendiri gitu ya. Ini dua-duanya baik. Iya. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, seandainya anak ini dipersilahkan untuk mencari. Silahkan. Ya, sambil dia mencari, orang tua pun tetap untuk memilih. Jadi tugas anak mencari, orang tua tetap memilih. Dengan mengatakan, "Mah, saya sudah dekat dengan fulan atau dengan fulana," misalnya karena dia ini seorang laki-laki atau perempuan, boleh dicek dan boleh dilihat seperti apa. Karena apa? Karena kewajiban orang tua bukan hanya membesarkan, bukan hanya untuk mendidik, tapi juga menyaring siapa yang akan menjadi mantunya. Karena bukan hanya sekedar mantu, mantu ini nanti akan punten-punten meneruskan daripada zuriyahnya. Zuriyahnya itu akan diteruskan oleh mantunya nanti. Maka tetap anak silahkan, tapi yang namanya orang tua harus tetap menyaringnya dan dilihat dan dicek seperti apa. Jangan dibebaskan begitu saja. Dan caranya pun, punten, mau kemana? Nggak mungkin. Mau cari pasangan hidup? Nggak mungkin demikian ya. Tapi apa dengan mengatakan suruh, kalau diarahkan coba nak datang ke majelis taklim. Coba datang, insya Allah nanti di majelis taklim ketemunya ya yang baik-baik, yang solehah ataupun yang soleh. Tapi kalau seandainya dengan mengatakan ada juga tipe
seseorang misalnya saya tidak tahu Ya. ya misalnya dengan mengatakan mah saya carikan saja sama bapak sama mama silahkan ya saya ikut saja sama orang tua silahkan Pasrah iya aja ya. pasrah saja maka orang tuanya akan lebih PR lagi ini siapa yang harus dicari kan kenapa takut-takut nanti ketika memilihkan punten ketika tidak sesuai lalu akhirnya taat kepada orang tuanya karena barokah yang ada mungkin kadang-kadang Ya. gini pokoknya saya nurut sama ibu sama bapak karena saya mencari keberkahannya taat dulu deh sama mama Ya. sama bapak insya Allah cinta ini akan berlanjut dan insya Allah dengan keberkahan nurut sama orang tua ini saya akan mendapatkan keluarga sakinah silahkan kalau berpendapat demikian ya. Tapi terkadang ada orang tua yang kekeh mengambil keputusan ini calon kamu pokoknya mau tidak mau ini iya mau tidak mau ini naudzubillah. Nah punten dalam hadis Rasulullah SAW terutama bagi yang memiliki anak perempuan ya ada satu keajaiban luar biasa Rasulullah mengatakan la tunkahul mar'a la tunkahul bikr. Anda jangan pernah menikahkan putri Anda ya dengan tanpa izin putrimu itu. Jadi tetap harus minta izin dan ini hak seorang wanita ketika mengatakan Pak maaf saya tidak bisa menikah dengan pilihan Bapak. Karena apa? Ini adalah syariat berarti seandainya orang tua memaksa kepada anaknya hal ini untuk terjadi berarti telah maksiat kepada Abul Qasim kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah melarang demikian. Maka seorang ayah pun ketika memperkenalkan putra atau putrinya kepada seseorang, maka tolonglah dengan baik seperti apa agar si putrinya itu menerima. Jadi kalau dikatakan bolehkah anak itu mencari sendiri, silahkan. Tapi ingat, apabila memang sudah mampu anak itu segeralah orang tua untuk menikahkan putra putrinya, jangan dilama-lama. Gak boleh ditunda-tunda ya, Gak Bi? boleh ditunda-tunda. Allah ibarik. Oh berarti anak boleh mencari, tapi Iya. tugas orang tua menyaring itu Menyaring semua itu ya. biar- semuanya. Karena kan Demikian. mungkin memang kebanyakan zaman sekarang ada orang tua yang memaksakan kehendak atau apa segala macam ya Bi ya. Masya Allah. Jazakallah khair Abi Maki. Iyakum khairul jazak. Baik jamaah ini udah dikasih tahu nih sedikit-sedikit nih. Jamaah kita belajar lagi pagi hari ini supaya nanti mungkin kita nggak salah langkah dan mungkin semoga pernikahan kita juga menjadi berkah untuk kita juga nantinya. Baik jamaah kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Wah ini nih udah pada siap.